mendengarkan atau membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, maka dia akan melaksanakan perintah setelahnya atau menjauhi larangan yang Allah larang setelahnya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, apabila Allah itu berfirman wahai orang-orang yang beriman, maka fa'ar isam'aka, maka perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Fa innahu khairun yu'maru bihi aw sarrun yunha'an, karena hanya dua kemungkinan, setelahnya itu kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Dan ini benar. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran cuma ada dua kemungkinan ini. Boleh jadi itu kebaikan sehingga Allah perintahkan, atau keburukan kemudian Allah larang. Nah, di dalam ayat ini perintah, kutiba alal ladzi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsekuensi dari keimanan dan ini kebaikan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ini dalil ibadah puasa tidak hanya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat ini mendapatkan keutamaan dengan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Kemudian Allah jelaskan tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka maksud dan tujuan puasa supaya seorang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, tadi lanjutannya Allah katakan faman syahida minkum sahra falyasum. Maka siapa yang dia tidak safar ketika bulan itu, falyasum, hendaknya dia berpuasa. Maka kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di surah Al-Baqarah ayat 183 ditafsirkan di ayat yang lain, puasa apa yang dimaksud? Puasa Ramadan. Karena Allah katakan faman syahida minkumus sahra falyasum. Siapa di antara kalian yang dia hadir tidak sedang safar ketika bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Nah, dua alasan inilah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, kenapa bulan Ramadan bulan yang agung. Jadi kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang agung? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, dan yang kedua syariat puasa itu ada di bulan Ramadan, bukan bulan-bulan yang lain. Jadi bukan 11 bulan yang lainnya. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW gabungkan dua hal ini, antara puasa dan Al-Quran. Maka Nabi SAW belum mengatakan asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, maka puasa akan mengatakan ay rabbi mana'tuhu ta'am wasahawati bin nahari fasafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah mencegahnya untuk makan, untuk menuruti hawa nafsunya di siang hari, fasafi'ni fihi, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maka ini dalil yang menunjukkan amal soleh bisa Allah wujudkan pada hari kiamat kelak, bahkan dia bisa bicara, bisa memberi syafaat bagi pelakunya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an akan mengatakan ay rabbi mana'tuhu an-nauma fil laili fasafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalanginya tidur di malam hari karena dia membaca Al-Qur'an, fasafi'ni fihi, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Qala, kemudian Nabi katakan fayusaffa'ani. Jadi puasa dan Al-Qur'an diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat. Maka di dalam hadis ini Nabi kumpulkan dua hal tadi, antara puasa dan Al-Quran. Keduanya adalah yaitu membaca Al-Quran. Keduanya ibadah yang agung, bisa memberi syafaat kepada pelakunya. Dan tadi sudah dijelaskan, yaitu bulan Ramadan itu merupakan bulan yang agung, ya, karena dua hal tadi. Di bulan Ramadan adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diturunkannya Al-Quran,
dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk adanya syariat puasa. Ini puasa yang wajib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan. Jadi yang mulia itu bukan bertemu dengan bulan Ramadan, akan tapi orang yang mulia itu tatkala dia bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sekali lagi tema kajian kita malam hari ini terkait hakikat puasa. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Jadi hakikat puasa itu bukan minal akli wasyarab, seorang dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Hanya saja hakikat siam seorang dia menahan diri anil lagwi, jadi dari perbuatan yang sia-sia, warrafath, dan perkataan yang jorok. Maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan meninggalkan makanan dan minuman itu memang puasa secara bahasa al-imsak. Yani puasa itu menahan diri dari pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dan pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama diantaranya makan dan minum. Maka seorang itu ketika meninggalkan makan dan minum itu iya benar dia berpuasa, akan tapi hakikat puasa tidak demikian. Tapi seorang dia meninggalkan perbuatan yang haram. Nah, jadi intinya seorang itu dikatakan berpuasa tatkala dia menahan dirinya dari meninggalkan perbuatan yang haram. Oleh karena itu kalau orang puasa sekedar nggak makan, nggak minum sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, tapi yang haram tetap dia lakukan, nah ini bentuk puasa yang paling ringan, ya, seperti anak-anak boleh jadi. Oleh karena itu para ulama katakan ahwanus siyam tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Jadi kalau sekedar seorang nggak makan dan minum ya sejak terbit fajar sampai sore hari ya, ini puasa yang mudah. Nah, yang susah, yang ini butuh perjuangan, ya, butuh memaksa diri kita, butuh latihan, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan yang haram. Oleh karena itu, apabila seorang dia berpuasa tapi tetap melakukan perbuatan yang Allah haramkan, Allah nggak butuh puasanya. Maka dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur maknanya perkataan dusta. Wal amala bihi, dan amalan dusta. Adapun Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau katakan qaulaz zur maknanya al-batil. Jadi semua perbuatan batil, semua ucapan batil dia tinggalkan. Wal jahla, dan kejahilan. Kejahilan maknanya ada dua. Yang pertama seorang dia fi'lu sayyi'at, mengerjakan perbuatan buruk, wa tarku ta'at, dan meninggalkan ketaatan. Ini kejahilan. Oleh karena itu disebutkan oleh Abul Aliyah rahimahullahu taala, dan ini kesepakatan para ulama, man asallaha fahuwa jahil. Siapa yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya dia orang yang jahil. Jadi siapa yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya dia orang yang jahil. Dan makna maksiat tadi, seorang dia fi'lu sayyi'at, mengerjakan perbuatan buruk, wa tarku ta'at, dan meninggalkan ketaatan. Ini meninggalkan ketaatan. Sehingga makna al-jahla ini. Maka falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh terhadap dia yang telah meninggalkan minumannya dan makanannya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, maka hakikat puasa ya tidak sekedar meninggalkan makanan dan minuman, akan tapi yang haram tetap dilakukan. Baik seorang dia dusta tetap dia lakukan atau maksiatnya tetap jalan. Nah, maka ini bukan hakikat puasa dan bukan tujuan disyariatkannya puasa. Tadi sudah disampaikan, yaitu firman Allah di surah Al-Baqarah 183. Tujuan disyariatkannya puasa la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa.
Maka puasa yang benar sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan as-shaumu al-haqiqi mulazimun littaqwa. Jadi puasa yang hakiki, puasa yang sebenarnya itu pasti membawa kepada ketakwaan. Dan ini berat. Ini sesuatu yang bukan perkara yang mudah ya, karena puasa yang benar itu melatih seseorang dia taat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan dia jauhkan dirinya dari berbagai maksiat. Sehingga as-shaumul hakiki mulazimun littaqwa. Di puasa yang hakiki, puasa yang sebenarnya itu akan membawa kepada ketakwaan. Dan ini puasa yang agung. Oleh karena itu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala beliau mengatakan innamas siyam huwa as-siyamu anil atham. Hakikat puasa adalah puasa atau menahan diri anil atham dari berbagai perbuatan dosa. Hakikat puasa seorang dia menahan diri dari berbagai perbuatan dosa. Dan ibadah puasa ini merupakan ibadah yang bisa menjadikan seorang ke sana. Jadi meskipun nggak ada orang yang tahu, dia nggak akan makan dan minum. Harusnya demikian. Meskipun nggak ada orang yang tahu, dia yakin kalau dia bermaksiat Allah melihatnya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau katakan, "Masta'ana abdun ala taqwallahi wastinabi maharimihi wa hifdhi hududihi bimithli shaum." Tidaklah seorang hamba melakukan satu ibadah yang bisa membantunya untuk bertakwa kepada Allah, menjauhi yang haram, menjaga aturan Allah dibandingkan ibadah puasa. Maka ibadah puasa ini luar biasa sebenarnya. Apabila seorang dia benar-benar melakukannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadikan dia insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadibi wal ma'tam." Apabila engkau puasa, maka hendaknya falyasum sam'uka, pendengaranmu ikut puasa, wa basaruka, penglihatanmu ikut puasa, wa lisanuka, demikian juga lisanmu ikut puasa, minal kadib wal ma'tham, dari berbagai kedustaan, demikian juga dosa. Jadi puasa itu, dan ini sumber-sumber dosa, pendengaran, penglihatan, lisan, ini sumber-sumber dosa. Dan ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Wajib disyukuri, jangan digunakan untuk maksiat. Sehingga Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul, atau la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan penglihatan, pendengaran, penglihatan, kemudian hati untuk kalian ya, supaya kalian mensyukurinya. Maka nikmat bisa mendengar, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berbicara, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika puasa